Marilah berdoa. Ya Allah, dengan pengantaran Santo Albertus, Engkau telah sudi memberi kami peraturan hidup menurut Injil, agar kami memperoleh cinta kasih sempurna. Semoga berkat doanya, kami selalu hidup menurut teladan Yesus Kristus dan mengabdi kepadanya dengan setia sampai mati. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah hidup dan memerintah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Betapa besar cintaku kepada hukum-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Aku tidak melangkahkan kaki ke jalan kejahatan, agar firman tetap berkupegang. Aku tidak menyimpang dari ketetapan-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Betapa manisnya janji-Mu bagiku melebihi madu di mulutku. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Kesaksian-Mu menjadi milik pusakaku selama-lamanya dan merupakan kegirangan hatiku.
Hamba-Mu-lah aku, berilah aku pengertian, supaya aku memahami perintah-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku, dan cahaya bagi jalanku. Sabda-Mu mengagumkan ya Tuhan, aku berpegang padanya. Singkapkanlah firman-Mu yang memberi terang, yang memberi pengertian kepada orang yang bersahaja. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan cahaya bagi jalanku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah demi sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini menggambarkan kepribadian dan kepemimpinan dari Santo Albertus dari Yerusalem yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Seorang gembala yang bijaksana, yang damai, yang ramah kepada setiap orang yang dijumpainya. Juga seorang gembala yang mempunyai keterbukaan hati untuk menyambut dan menerima siapapun yang datang kepadanya, termasuk juga para pertapa dari Gunung Karmel yang mohon agar Santo Albertus ini membuatkan sebuah pedoman hidup kepertapaan bagi mereka semua, bukan dengan kepemimpinan gaya para pemimpin politik, bukan kepemimpinan gaya para raja yang mempunyai banyak rute-rute yang harus dilalui oleh para pertapa, tetapi dengan penuh keterbukaan hati menyambut dan menerima, lalu dengan sangat antusias sekali, dengan sangat gembira, dengan penuh percaya, menyambut gembira keinginan, kerinduan hati para pertapa di Gunung Karmel yang tinggal di sekitar sumber Elia dengan membuatkan peraturan hidup. Kita pun juga dipanggil untuk seperti dia menjadi seorang yang pertama kali memberikan contoh dan teladan yang membawa orang sampai kepada iman akan Yesus Kristus
terlebih dalam cara berperang atau cara beriman di masa-masa sulit, seperti yang dikatakan oleh Santo Paulus kepada kita pada hari ini dalam bacaan yang pertama. Santo Paulus Rasul hidup pada sekitar penjajahan bangsa Romawi, dan dia melihat bagaimana para perwira Romawi mengenakan perlengkapan senjatanya. Dengan itu dia menggambarkan bagaimana seorang Kristiani, seorang Kristen hendaknya berperang, bukan melawan pemerintah dunia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah kegelapan, melawan penguasa dosa, melawan penguasa setan, dan sebagainya. Dengan memakai ketopong-ketopong perlengkapan senjata yang kemudian diterjemahkan langsung ke dalam bahasa iman. Iman, kitab suci, keselamatan, dan sebagainya yang harus dikenakan lengkap oleh para umat beriman. Pada masa yang sekarang pun boleh kita kenakan hal yang sama dengan perumpamaan yang baru ketika pemerintah negara dimanapun berada mencanangkan protokol kesehatan dengan memakai masker kah itu, dengan mencuci tangan kah itu, memakai baju lengan panjang kah, atau apapun juga protokol kesehatan yang diterapkan bagi kita, kita juga dapat memakai itu sebagai gambaran bagi cara hidup beriman yang sehat. Kita hanya bisa selamat kalau kita berpegang pada iman, pada sabda, dan dengan tekun dan setia membacakan sabda setiap hari, mendengarkan sabda setiap hari, dan membiarkan pikiran kita, hidup kita dibentuk oleh sabda. Memikirkan atau merenungkan sabda dengan pola pikir kita lebih sering mempersempit sabda itu, tetapi membiarkan sabda itu mengalir, mengisi kehidupan kita, membiarkan sabda itu terjadi begitu saja seperti sabda itu adanya, membuat kita menjadi berkembang, membuat kita menjadi bertumbuh dalam iman dan pengharapan, dan juga dalam kasih kepada Tuhan. Bulan ini kita masuk dalam bulan kitab suci, maka alangkah baiknya juga kita berkembang, bertumbuh dalam iman akan Allah yang bersabda kepada kita. Membiarkan sabda itu masuk, mengalir, membentuk pola pikir kita, bukan membentuk sabda sesuai pola pikir kita. Memang seringkali kita mendengarkan teknik atau tata cara merenung. Nomor 1 berdoa, nomor 2 membaca, nomor 3 mengheningkan diri, nomor 4 merenungkan dengan bertanya, apa yang Tuhan sabdakan bagiku pada hari ini? Apa yang berkenan padaku pada hari ini? Apa yang menjadi inti bacaan pada hari ini? Dan seterusnya. Itu boleh, tetapi seringkali itu menjadi pagar yang menciutkan sabda itu, karena justru ternyata bukan sabda yang berbicara, tetapi kita yang berbicara kepada sabda. Ini loh hidupku, ini loh persoalanku, ini loh kebutuhanku. Sabda Tuhan berbicara begini, harusnya begini. Lalu kita pikirkan, kita renungkan sabda Tuhan itu sesuai dengan kehidupan kita, pola pikir kita, kesulitan kita, tantangan yang kita hadapi. Akhirnya tidak menjadi sabda yang menerangi hidup kita, tetapi kita yang membentuk sabda itu, mempersempit sabda itu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, cita-cita kita. Bulan ini kita mencoba berdamai dengan sabda, membiarkan sabda itu mengisi kehidupan kita, membentuk hidup kita dan pola pikir kita, dan membiarkan sabda itu terjadi seperti adanya. Sabda Tuhan adalah sabda Tuhan, bukan keinginan kita, bukan pikiran kita, bukan renungan kita, bukan kebutuhan kita. Sabda Tuhan adalah rencana Allah bagi kita.